Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di perjalanan saya naik bis Lorena dari Denpasar ke Bogor. Dan ini adalah video part terakhirnya, dan part terakhir ini kita lanjut dari rumah makan utama di Madiun setelah melaksanakan servis makan yang kedua. Sejauh ini kita udah menempuh 14 jam perjalanan dari Denpasar sampai ke Madiun, dan masih tersisa jarak sekitar 670 km lagi dari Madiun ke Bogor. Kalau menurut perhitungan estimasi waktu di Google Maps sih, waktu tempuhnya tuh sekitar mungkin 8 sampai 9 jam ke depan.
Jam 3.12 Ciperna Barat Cirebon. Ada satu penumpang yang turun di sini. Dulu deh. Tadi ada Keramat Jati di situ. Tapi kok ngilang Keramat Jatinya? Jam 4.16 kita tukerin servis makan yang terakhir. Bang. Oh. Nah, harap dibaca. Lauknya satu potong, satu orang. Karena boleh satu doang. Oke teman-teman, ini adalah servis makan yang terakhir atau yang ketiga. Saya nggak berekspektasi lebih sih di rumah makan ini. Banyak binatang-binatangnya apa sih ini? Kolang sangit ya? Apa kumbang? Oke, ini tehnya. Kita cobain tehnya nih. Tangan kanan, ntar ini lagi. Ada yang komen. Ya begitulah tehnya. Di sini rasanya biasa-biasa aja. Ah nih, Keramat Jati Denpasar nih, baru nyampe nih. Padahal tadi dia berangkat duluan loh. Wih, ngebul. Tadi dia berangkat duluan kan dari rumah makan ini, Puritama. Tapi kita duluan yang nyampe sekarang. Tapi menurut saya ya, servis makan yang sekarang ini udah jauh lebih enak sih. Nggak jauh lebih enak, udah agak sedikit lebih enak daripada yang kemarin pas saya naik bis KG Trans. Ini udah oke lah, ayamnya nggak keras, terus juga bihunnya juga oke, dan nasinya nggak terlalu keras. Oke, mantap lah, lumayan buat ganjel perut sampai nanti siang. BTW ini dingin banget asli, gila, angin malam ini dingin banget. Nah tuh bis Widya tuh, dia masih nontol dia dari arah Majalengka ke Cikarang kalau nggak salah ya, Widya itu. Oke teman-teman, udah jam 4.33.
Harusnya sih udah masuk kajian subuh. Kita sholat aja deh. Bulannya cakep banget tuh. Waduh. Super moon, blue moon. Sekarang udah jam 4:44. Overall untuk rumah makannya yang saya suka tuh toilet ya teman-teman. Ya toiletnya banyak, jadi nggak perlu antri. Untuk kebersihan lumayan lah toiletnya. Udah itu aja sih yang saya suka dari sini. Sama musolanya lumayan lega. Untuk Kramat Jati udah berangkat lagi. Jadi emang setahu saya kalau Lorena ini tuh dia pasti nunggu subuhan sih. Kalau setahu saya ya, beberapa waktu lalu pas saya naik tim Jember Bogor tuh juga berhenti di sini nunggu subuh juga sama. Dan sekarang juga nunggu subuh. Ini udah jam 4:52. Gak kelihatan ya? 4:52. Kramat Jati ini dia ke Pondok Pinang tujuannya Jakartanya. Dia nggak ke Bogor. Ini Kramat Jati Hino RK8, dia udah suspensi udara. Udah build up air suspension. Simple banget ya liverynya, tapi enak gitu dilihatnya, keren. Penumpang isi 28 orang, mantap. Sisa 4 kursi doang. Kemudian langsung dibawa oleh Pak Budi, driver kedua. Jadi sekarang jam 5:16. Berarti kita sampai di Jakarta nanti sekitar jam 9 atau jam 10-an. Ya, kita lihat aja nanti. Semoga lancar. Oke teman-teman, kita udah kembali diberangkatkan. Dan jika kalian naik bis Denpasaran ya, pasti itu ada aja tuh penumpang yang turun di Pekalongan, Pemalang, Tegal. Pokoknya ada aja lah penumpang yang turun di lintasan. Jadi ya kalau keluar masuk tol harap wajar ya, karena gak semua penumpang dari Denpasar ini tuh ke Jakarta teman-teman. Kalau bis ini cuma ngandelin penumpang tujuan Jakarta, bisnya nggak bakal penuh alias kosong. Terlebih apa ya, di daerah Jawa Tengah ini tuh banyak banget perantau-perantau yang ke Bali. Biasanya mereka entah itu tukang, dagang, dan lain sebagainya gitu. Menurunkan 3 penumpang di daerah Subang jam 5:46. Seperti biasa, abis menurunkan penumpang, bisnya langsung putar balik dan memasuki tol. Dan sepertinya gak hanya Lorena aja deh, semua bis rute Denpasaran itu seperti ini. Jadi mereka menurunkan penumpangnya di sekitaran exit tol aja untuk efisiensi waktu. Dan misalnya rumah kalian jauh nih dari gerbang tol, itu kalian juga bisa request ke krunya untuk diturunkan di pinggir tol. Oke, sekarang udah jam 7 pagi dan di sebelah kiri kita udah terlihat jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu artinya sebentar lagi kita akan sampai di daerah Jakarta. Wow. Dan ini sekarang kita masih di Bekasi ya.
Jadi waktu tempuh dari Denpasar ke Bekasi adalah 23 jam. Kita berangkat dari Denpasar itu jam 7 WITA dan sekarang jam 7 WIB udah sampai Bekasi, berarti 23 jam. Dan menurut saya 23 jam itu termasuk cepet sih. Padahal juga kita di jalan nggak ngebut-ngebut banget ya perasaannya. Malah di tol cenderung santai, larinya 80, 90 dan 100 km per jam gitu. Nggak kebayang kalau di lebih ngebut lagi mungkin bisa lebih cepat lagi. Tapi zaman sekarang infonya agak susah cari Lorena yang ngebut-ngebut atau yang banter-banter seperti zaman dulu, teman-teman. Itu info langsung dari krunya seperti itu. Tapi 23 jam ini udah termasuk cepet sih kalau menurut saya ya, untuk hitungan bis Jakarta Denpasar maupun sebaliknya. Oke, sebelum bis ini mendarat di tujuan akhirnya yaitu di Bogor, jadi izinkan saya untuk sedikit memberi penilaian dalam perjalanan kali ini. BTW ini menurut penilaian pribadi saya aja ya. Kalau ada yang nggak terima ya nggak apa-apa, kalau ada yang terima ya alhamdulillah. Jadi kita mulai dari nilai plusnya dulu. Yang pertama, kalau menurut saya nilai plusnya itu adalah rutenya yang strategis Denpasar Bogor, yang dimana saat ini belum banyak bis-bis yang membuka rute dari Denpasar ke Bogor selain bis Lorena dan Pahala Kencana. Dan itu juga Pahala Kencana berangkatnya siang, sedangkan Lorena berangkatnya pagi, sehingga menjadi keunggulan tersendiri bagi kalian yang ingin lanjut gawe di siang atau sore harinya. Dan bagi kalian yang pengen lanjut perjalanan ke daerah Bogor, maksudnya ke daerah Sukabumi Selatan atau ke pelosok-pelosok itu, nggak perlu khawatir karena ini bis biasanya sampainya pagi menjelang siang. Jadi masih banyak angkutan untuk menyambung ke tempat kalian. Dan nilai plus yang kedua menurut saya ada di smoking roomnya. Smoking roomnya ini menurut saya privat banget, dia berada di belakang dan dekat toilet sehingga tidak mengganggu aktivitas kru di depan. Biasanya kan bis-bis zaman sekarang tuh smoking roomnya pindah ke depan. Untuk nilai plus yang ketiga tentunya kemudahan reservasi tiket. Jadi tiketnya ini udah bisa dipesan secara online lewat Traveloka atau Redbus. Dan nilai plus yang keempat menurut saya adalah di servis makan yang kedua. Itu bebas tambah porsi sepuasnya. Walaupun nasi gorengnya agak kurang sih, tapi katanya sotonya enak. Dan nilai plus yang kelima nih ya, mungkin ya, kalau kalian pernah ke Pool Lorena yang berada di Tajur Bogor, itu ruang tunggunya bener-bener nyaman banget. Jadi bagi kalian yang misalnya mau transit nih dari Bogor ke daerah yang lebih jauh lagi, itu bisa istirahat dulu di Pool Lorena Bogor, karena di sana tuh disediakan apa ya, kayak kasur-kasur yang di kapal pelni gitulah buat istirahat. Pokoknya fasilitasnya lengkap lah kalau Pool Lorena yang ada di Bogor ini. Dan untuk kekurangannya menurut saya lebih ke armada bisnya sih. Untuk sasisnya udah oke, dia udah pakai suspensi udara dan bodinya juga masih terawat banget. Dan yang saya ini tuh perhatiin tuh interiornya, lebih ke kursinya sih. Kursinya ini tuh kayak kelihatan udah kursi lama banget, dan setelah saya lihat juga sebagian udah ada yang bolong kursinya. Terus juga kekurangannya lainnya itu adalah di USB chargernya. Ini tuh di setiap kursinya nggak ada USB charger buat ngecas HP. Jadi kita kalau mau ngecas HP tuh harus di bagasi atas, yang dimana kalau kita ngecas di bagasi atas itu agak riskan, apalagi kalau ditinggal tidur. Jadi harus ada yang jagain. Lalu untuk kekurangan lainnya mungkin dengan harga 585.000 tanpa snack agak gimana gitu ya. Terlebih perjalanan ke rumah makan yang pertama itu lumayan jauh. Ya snack sekedar roti 1 biji sama air mineral juga sebenarnya penumpang udah senang sih. Tapi barusan saya cek di Redbus itu tarifnya udah turun loh. Kemarin kan saya pesan 585. Nah barusan saya lihat itu udah 565 harganya. Jadi udah turun 20.000. Nah ini kita sekarang udah berada di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur. Dan tadi saya udah tanya-tanya sama krunya ya, ternyata bus Lorena ini tuh gak masuk terminal Kampung Rambutan. Nah jadi bagi kalian yang mau
turun atau mau ke terminal Kampung Rambutan, turunnya di Ceger. Serta bus ini juga nggak keluar di Pasar Rebo. Nah, jadi bagi kalian yang mau turun Pasar Rebo nanti bisa turun di pinggir tol dalam kurung kondisional ya. Takut misalnya kalau nggak ada PJR kalian bisa turun, tapi kalau ada PJR ya terpaksa kalian nanti harus turun di Pul Lorena Kartini Lebak Bulus. Wah, sayang banget sih di sini nggak mampir ke terminal Kampung Rambutan. Padahal pesaingnya yang juga angkatan pagi yaitu Kramat Jati, dia aja mampir ke terminal Kampung Rambutan. Enak kalau turun Rambutan itu bisa sambung naik LRT nanti. LRT. Ini yang mau ke Pasar Rebo karena bisa nggak keluar Pasar Rebo, jadi bisa turun di sini di pinggir tol dengan catatan kalau nggak ada PJR. Ya, kalian yang bawa bagasi. Di situ. Pengen ikut dulu, udah deket banget. Wah, kamu syukur rayu itu wabraan. Ini mana situ belum? Ya mati lah. Di sini perempatan Fatmawati, terus di perempatan Ragunan itu kalau pagi macetnya, aduh parah cuy. Pagi sama sore tuh, aduh gokil emang. Wah, boluen om. Itu boboan nanti lagi. Lebak Bulus. Yang Lebak Bulus. Lorena. Putar kendaraan semua kan itu YouTube. Saya mah bis sih pak, kebanyakan pak, bis. Bis, kereta, Ah. pokoknya sesuka hatinya. Yang penting jalan. Iya. Jadwalnya Lokasi belum. Topang Pantai Wes. Ini masuk Andara ya pak? iya. Andara. Arah Sawangan dong. Arah Sawangan. Arah Sawangan. Exit di mana nanti? Kita langsung Bogor ini. Oh langsung Bogor ini. Akhirnya kita sampai juga di kota Depok.
Ini tepatnya di daerah Krukut, Kecamatan Limo. Ini udah nggak jauh nih dari Jalan Raya Margonda. Dan kemarin saya udah tanya-tanya sama krunya, apakah bisa turun di Depok? Jawabannya bisa, tapi turun di pinggir tol. Karena di Depok bis ini gak exit tol kayak tol Margonda, tol Cisalak, dan lain-lain. Jadi ya kalau kalian mau turun di Depok ya turunnya di pinggir tol. Atau nanti bisa turun di gerbang tol Citerep, karena bis ini gak mampir ke terminal Jati Jajar Depok. Tapi setelah saya tanya-tanya, kalau dari arah Bogor ke Denpasar, bis ini tuh bakal mampir dulu ke terminal Jati Jajar Depok kalau ada penumpang yang naik dari sana. Jadi bisa dikatakan bahwa bus ini adalah satu-satunya bus dari Depok ke Denpasar, sebab Pahala Kencana dia gak mampir ke terminal Jati Jajar Depok. Atau kalau Pahala Kencana itu kita harus naiknya dari Cibinong flyover. Timbang ragu sekedar tahu. Iya, sekedar tahu. Nanti kapan-kapan lewat enak. Sekalian cari selap buat lompatnya di mana. Gak ada kayaknya dah. Itu ya ada tuh di kanan. Oh, bukan ini. Bukan ini. Masih Depannya depan lagi, lagi. masih jauh. Pokoknya apa ada pintu keluarnya. Nyabrang bos Medan. Nah, ini kita masuk jalan tol Jagorawi. Tol pertama di Indonesia. Sekolahnya dekat. Jadi montir. Aslinya kan Mulya waktu itu dari arah Mulya yang mulai jaket. Wah, diedit. Ya kan? Ya. Yang Amaris persiapan Amaris. Hotel Amaris. Ya, Amaris. ya, sebelah kanan dusnya. Oh, nih yang mau ke Sukabumi bisa Iya, deketin ini. Ini kok dari Bogor berangkat jam berapa, Pak, ke Denpasar? Ya tentu, kadang kita jam 11 sudah berangkat. Oh, siang? Iya. Kadang jam pas jam 12. Oh kita gitu. berangkat. Yang pagi nggak ada dari Bogor ya? Pagi nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau dari Bogor nyampe Denpasar jam berapa, Bang? Jam 5. Sore? Ya. Oh. Kalau dari Jakarta kan Tapi ya- kadang jam 2, kadang setengah 2. Tergantung lah. Tergantung penyeberangan, kadang penyeberangan kalau ombaknya lagi besar ditutup. Oh gitu. Hati-hati, Pak. Lanjut kemana, Pak? Sentul. Oh, Sentul. Wah, balik lagi kok. Nggak ngomong tadi. Bukan kan ada yang jemputnya di sini. Oh. Pak Nun ya. Iya. Pak, mau Pak? Ya. Keluar Sentul bisa, Bang? Ya, Iya, dikeluarin. exit tol. Oh, bisa exit tol. Ya, exit tol aja, nanti Masuk lagi. Iya, mending jemput Kan Sentul. jemputnya kan Udah kejauhan. Iya. Kalau sini kan kejauhan. Oke teman-teman, setelah 27 jam perjalanan dari kota Denpasar, akhirnya sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir dari bis ini, yaitu di Pul Lorena Tajur Bogor. Menurut saya 27 jam masih wajar sih, karena kita kejebak macet juga kan tadi di Jakartanya. Sukabumi 2 jam lah taruh. Belum macetnya itu kan. Macetnya. Macetnya. Oh, di Sukabumi lanjut lagi ke Jampang. Sekarang lanjut lagi Masih naik ada ya? L. Masih ada. Ada. Pakai Di wong sakti sini- di Jampang. Di sini naik all kan. Ya. Biar cepat. Ya, Om. Hah? Banyak orang sakti di Jampang ya. Aku pernah naik L300 itu turun saya. Iya. Mudah-mudahan. Gila itu Duduk di supir-supirnya. depan aku. Kencengan mana, Bang? Turun Bang, turun aku. Waduh, nggak sanggup saya. Di depannya ngeri ya. Dan kalau kejadian pasti gepeng kitanya. Iya. Sampai Sampai setelah 27 jam perjalanan.
27 ya? Iya, Berapa jam? 27 jam. Ya, rata-rata itu. Macet nih, macet Jakarta. Ya, terakhir. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sehat selalu. Pak Budi, makasih banyak. Ya, Sehat terus ya. Oke. Terima kasih. Bang, Woi, ayo, terima kasih banyak Bang. Sehat terus. ketemu. Alhamdulillah. Akhirnya setelah 27 jam perjalanan kita sampai juga di Tajur, Bogor. Gokil. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video perjalanan kali ini. Wah, mantul. Mantap. Terima kasih banyak untuk kru yang bertugas. Ada Bang Supri, Pak Budi, dan Pak Zaini. Gokil. Oke teman-teman, kayaknya kalau mau ke istirahat nih, kalau kalian mau transit nih istirahat, kayak bisa di belakang sini deh. Kayaknya bisa ke belakang sini nih. Oh, ini toilet. Oh, bisa ke belakang sini. Musola, toilet gratis. Oh iya tuh. Di situ ada musola, ada toilet. Kalau mau nunggu-nunggu bisa di sini. Nah, di sini. Oh iya tuh. Nah, ini dia teman-teman. Sini ada toilet gratis juga. Bisa ngecas HP, ada musolanya. Gila, komplit banget. Ini ada tempat tunggunya. Nah nih kalau mau tidur bisa di sini tuh. Ada tempat istirahatnya gitu. Kayak kasur kapal pelni ya. Tuh. Bisa istirahat. Oke, kita lanjut aja. Udah jam 10:11. Kita lanjut ke stasiun Bogor. Oke, dari Pool bis Lorena Karina di Jalan Raya Tajur Bogor ini saya lanjut pulang ke kota Depok. Nah, kenapa saya tadi nggak turun di sekitaran Depok aja? Karena saya pengen tahu nih, kira-kira habis ini sampai di Bogornya itu jam berapa. Dan di depan kita ini adalah Jalan Raya Tajur Bogor. Itu jika belok ke arah kanan sana itu ke arah Bogor Kota, dan kalau ke arah kiri sana itu ke arah Ciawi, Puncak, dan ke arah Sukabumi. Nah, ini ada bis Transpakuan koridor 2 dari arah Ciawi ke Terminal Bubulak Bogor lewat stasiun Bogor. Jadi sebenarnya nggak jauh dari sini tuh ada halte Transpakuan ya, atau bis kita. Dia jaraknya agak kesanaan lagi tuh, 260 meter jaraknya dari sini ke haltenya. Nah, karena saya mau ke stasiun Bogor, jadi saya harus nyebrang nih. Setelah ini saya akan lanjut ke stasiun Bogor dan lanjut naik KRL ke Depok. Tapi pas saya nyebrang saya melihat warung bubur ayam. Makan dulu, kayaknya enak sih. Pukul 10:30 siang selesai nyarap bubur, saya pun lanjut perjalanan lagi pulang menuju ke kota Depok. Nah, kalau biasanya dari sini saya naik bis kita atau Transpakuan menuju ke stasiun Bogor, tapi kali ini saya akan mencoba naik angkot. Untuk tarif angkot di Bogor ini Rp5.000 per orang. Ketika angkot yang saya naiki melintas di depan Terminal Baranang Siang Bogor, saya pun dioper ke angkot yang ada di depannya, dan ternyata memang gak ada angkot yang langsung dari Jalan Raya Tajur Bogor ke arah stasiun Bogor. Jadi kita harus transit satu kali. Jadi kalau dihitung-hitung ongkosnya Rp10.000. Nah, sedangkan kalau kita naik bis kita atau Transpakuan dari Tajur ke stasiun Bogor itu cuma Rp4.000 aja, plus udah ber-AC lagi. 30 menit kemudian akhirnya saya pun tiba di stasiun Bogor. Dari sini saya langsung nyebrang ke arah alun-alun Bogor dan masuk ke stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor ke Depok naik KRL waktu tempuhnya sekitar 30 menit dan ongkosnya juga murah banget, cuma Rp3.000 aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video perjalanan yang absurd kali ini, dan sampai jumpa di perjalanan-perjalanan berikutnya. Bagi kalian yang punya saran trip yang menarik bisa DM Instagram saya apa ya? Lupa lagi Instagramnya. @nugrohofebianto18. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan sampai jumpa.